Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema adalah tentang brand values, build culture. Artinya bagaimana kita bisa membangun budaya perusahaan melalui brand values ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pengantar tentang keadaan kondisi saat ini ya. Kalau kita melihat bahwa situasi ekonomi secara global saat ini tuh boleh dibilang ini benar-benar sebuah tantangan buat kita semua para pebisnis ya. Kenapa? Karena kita tahu saat ini beberapa negara, bahkan bukan satu dua, tapi banyak sekali negara mengalami yang namanya krisis ekonomi global. Dan beberapa ekonom sudah memprediksi tentang bagaimana kondisi di tahun 2023. Ya, di mana diprediksi itu akan ada sebagai satu masa, kalau menurut Pak Jokowi itu masa gelap. Ya, tetapi beberapa ekonom menyebutkan memang akan terjadi resesi ekonomi global di 2023. Dan tentunya akhir tahun ini kurang lebih 3 bulan, kita udah memasuki bulan Oktober, kita seringkali semua company tentunya sudah harus siap-siap membuat yang namanya business plan. Nah, business plan yang akan kita buat di tahun 2023, kita tentunya perlu memikirkan dua hal ya, historical performance seperti apa, dan bagaimana prediksi forecasting situasi ekonomi makro di depan gitu. Itu sebagai salah satu dasar untuk kita menentukan bagaimana rencana bisnis strategiknya. Ya, jadi kita harus menganalisa dari masalah politikal, ekonomi, sosial, termasuk juga dengan kondisi eksternal, geopolitik, dan sebagainya. Nah, tentunya kita semua sama-sama baru melalui dan belum selesai juga 2 tahun ini kita mengalami badai pandemik, ya, badai COVID gitu selama 2 tahun lebih. Dan kita sudah merasakan ada sesuatu perbaikan di mana beberapa negara sudah berani melepas masker. Ya, namun kita bisa melihat juga gitu bahwa dalam kondisi seperti ini ternyata itu bukan sebuah pertanda bahwa ekonomi itu akan membaik. Ya, bersyukur Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa ini adalah masa-masa di mana Indonesia sedang mengalami recovery dari kondisi ekonomi yang semua negara terpuruk pada saat badai pandemi COVID. Nah, pada saat kita akan memasuki tahun 2023 ini, harapan kita para pebisnis adalah kita mengalami sesuatu yang namanya U-turn, turn around gitu kan, di mana kita ingin jadikan 2020, 2021 itu sebagai the bottom line dan ini menjadi turning point untuk kita growing kembali. Ya, namun tidak juga kita pernah prediksi ternyata geopolitik di Rusia dan Ukraina itu mempengaruhi seluruh ekonomi global dunia. Ya, bahkan beberapa negara yang kita sudah dengar sudah berkategorinya bankrupt ya. Nah, diperkirakan ada 60 negara akan mengalami permasalahan dan kesulitan ekonomi, dan 40 negara itu sudah pasti. Dan kalau kita melihat sekarang negara-negara maju seperti Inggris, ya, Jerman, itu sedang mengalami permasalahan yang sangat berat gitu. Ya, di mana mereka mengalami krisis energi, bahkan dengan inflasi yang sangat tinggi, krisis pangan. Dan belum pernah terjadi juga saat ini kalau kita lihat nilai pound sterling dibandingkan US dollar itu yang terendah. Ya, nilai euro dibandingkan US dollar itu juga yang terendah gitu. Walaupun kita tahu Indonesia juga mengalami deflasi dan akhirnya nilainya udah di atas 15.000 dan terus meningkat diperkirakan sampai 15.800. Nah, dengan kondisi inflasi Amerika yang 9,1%, the Fed menaikkan sekian 75 basis poin, ini ekonomi akan terus bergulir di mana suku bunga akan naik terus gitu kan. Interest rate, the Fed di Amerika naik, tentunya Indonesia juga sedang naikkan. Dan kemudian kita akan mengalami satu kendala yaitu ekonomi yang high cost, ya, artinya di mana sumber dana funding akan tinggi. Ya, kalau di Indonesia dengan BI rate yang naik juga, akhirnya akan ada bunga pinjaman akan sangat tinggi. Nah, keadaan makroekonomi ini tentunya akan sangat mempengaruhi mikroekonomi perusahaan-perusahaan untuk bagaimana tetap bisa bertahan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang dikabarkan sulit dan memang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tentunya
hal apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Tentunya banyak hal strategi yang harus dilakukan. Tentunya kita banyak adjustment yang harus kita lakukan, alignment dengan kondisi ekonomi seperti ini. Ya artinya mulai kita di dalam penyusunan business plan dan sebagainya harus memprediksi sesuatu yang namanya risk dan juga uncertainty yang tinggi. Ya walaupun kita berharap geopolitik ini bisa diselesaikan dengan adanya referendum, tapi tentunya belum tentu akan merecover. Ya karena kondisi ekonomi yang sudah terlanjur terpuruk di mana diperkirakan ada krisis pangan juga. Nah, sungguh bersyukur kita di Indonesia masih masuk negara yang tetap mengalami pertumbuhan, tapi kita tetap harus waspada dengan kondisi itu. Nah, saya ingin membawa rekan-rekan semua untuk menggambarkan dulu kondisi brand makroekonomi ini ya untuk menjadi sebuah background pemikiran kita di dalam memasuki topik yang malam ini kita mau diskusikan. Ya, kenapa? Karena hal itu sangat penting gitu untuk menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan di tengah badai, menghadapi badai ekonomi, badai COVID, gitu kan, pandemik, dan kita sudah harus lewati dan kita terus berusaha, tetapi kita menghadapi lagi badai yang tentunya beberapa katakan sebagai perfect storm gitu. Jadi ini harus menjadi pertimbangan untuk para pebisnis di mana harapan kita adalah untuk turn around sampai kembali ke tahun 2019. Tentunya itu menjadi sebuah pertanyaan apakah bisa atau tidak, di mana kondisi supply chain yang masih bermasalah sampai hari ini, BBM sekarang semakin naik dan akibatnya inflasi akan terdorong naik, daya beli masyarakat turun. Ya, hal ini juga ditambah dengan beberapa krisis tenaga kerja, krisis di beberapa negara yang saat ini mengalami kekurangan ya tenaga kerja. Jadi tentunya kita saat menyusun business plan akan berpikir strategi apa yang harus kita lakukan ya gitu di dalam kondisi seperti ini. Apakah dengan kita bermain produk lebih murah? Apakah mungkin? Tentunya tidak, karena semua cost akan naik dan kita tidak mungkin menurunkan harga. Menurunkan harga mengurangi profit, sedangkan cost push naik ke atas tentunya akan bermasalah buat perusahaan. Turunnya daya beli, mengurangnya sales akan mempengaruhi kepada sales turnover. Nah, kalau mengalami sendiri kondisi seperti ini, perusahaan ini seringkali berpikir, oh saya harus menciptakan produk yang lebih baik, strategi yang lebih baik gitu. Yes, itu penting dan itu perlu dilakukan untuk terus bisa bertahan. Tapi berapa banyak perusahaan yang tentunya sudah memperbaiki produknya, memperbaiki produktivitasnya gitu ya, efisiensi, cost reduction dan sebagainya, tetapi tetap tidak bisa bertahan juga. Gitu. Artinya kita tentunya harus melakukan efisiensi dalam kondisi seperti ini. Namun apakah cukup? Nah, akhirnya saya terbersit untuk membawakan sebuah topik yang tentunya kelihatannya ini kok unrelated ya. Gitu. Apa hubungannya brand values dan corporate culture sehubungan dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu. Nah, saya sih melihat bahwa di dalam kondisi kesulitan ini kita lihat ya beberapa startup termasuk Shopee itu turun drastis dan pemiliknya pun mengalami kerugian karena nilai saham yang jatuh dan berapa banyak karyawan di PHK dan startup pun bermasalah dengan kondisi di mana tidak ada lagi investor yang menginvest dan sedangkan dia dalam masa sedang membutuhkan capital untuk tetap bertahan dan growing. Jadi akhirnya terinspirasi dalam kondisi itu saya melihat bahwa ada satu hal, bagaimana perusahaan tetap bisa bertahan di dalam kondisi ekonomi yang tentunya turbulence. Ya, kita waktu itu saya sudah sampaikan harus ada paradigm shift, leadership, dan business model shift. Nah, tentunya hal itu sudah kita pernah pelajari bersama-sama. Tapi saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya sebuah company itu membangun yang namanya culture. Ya, membangun yang namanya brand values. Dan itu bagaimana brand values dihubungkan dengan culture. Nah, ini yang hari ini ingin saya sampaikan dan nanti teman-teman bisa melihat apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang tentunya tadi ya kelihatannya unrelated, tetapi setelah saya renungkan, pikirkan ini hal sesuatu yang sebenarnya not urgent but important. Ini kuadran 2 gitu. Ya seringkali kita terjebak di kuadran 1 urgent and important. Ini udah dibawakan oleh Ibu Yuni ya untuk session-session dari Stephen Covey. Nah, bagaimana kita first thing first dan kita pikirkan untuk upaya kita membangun sebuah perusahaan yang bisa lebih stronger ya untuk menghadapi
kondisi krisis ekonomi seperti saat ini dan tentunya krisis-krisis di depan yang tidak kita ketahui. Ada yang dinamakan iceberg seperti ini. Ada hubungannya branding dengan culture. Ya, di mana kita melihat bahwa beberapa perusahaan seperti Starbucks, McDonald's, ya KFC, itu brand-brand global, di mana mereka saat ini seperti Walmart dan brand-brand Indonesia lokal pun mereka semua melakukan branding. Ya, kita mengenal sebuah brand lewat apa? Lewat logo, icon, yang semuanya itu merepresentasikan brand kita. Dan tentunya setiap brand akan menyampaikan namanya tadi visual identity yang mengingatkan kita kepada brand, dan tentunya ada key messaging, ya pesan utama yang menceritakan brand. Nah, ini kita melihat bahwa yang muncul di permukaan adalah visual identity dan key messaging. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari yang merepresentasikan culture di dalam dan juga merepresentasikan sebuah hal yang muncul keluar dari culture sebuah perusahaan. Ya, jadi branding itu adalah sebenarnya hasil dari sebuah vision. Yang paling bawah kita lihat adalah vision. Seperti apa yang kita tahu bahwa vision itu harus menjadi sebuah core values perusahaan, dan itu harus menjadi sesuatu gambaran perusahaan ke depan mau menjadi apa, bisnis apa, mau menjadi seperti apa. Nah, ini adalah vision. Ternyata vision itu adalah menjadi sebuah fondasi ya untuk sebuah proses yang berkembang di dalam sebuah perusahaan yang akhirnya menjadikan sebuah branding. Jadi branding memiliki sebuah foundation yang harus dibangun dari sebuah visi yang kuat. Ya, tanpa visi tentunya kita tidak bisa membangun sebuah brand. Ya, tanpa visi tentunya kita tidak punya sebuah culture. Ya, jadi visi ini betapa sangat pentingnya. Ya, tidak adanya visi, sebuah bangsa akan binasa. Ya, jadi kita ingin melihat saat ini adalah visi ini menjadi sesuatu yang fundamental, foundation dari semua hal yang akan kita lakukan ke depan. Ya, seringkali kita menganggap visi ini hanya sebagai sebuah tagline, tulisan, statement di dalam perusahaan, tapi tidak menjadi visi itu menjadi culture yang kita hidupi. Nah, visi ini seharusnya harus menjadi core values tadi saya sampaikan, yaitu apa sih yang perusahaan Anda yakini core values ini. Dan bagaimana cara menjalankan values tersebut sehari-hari. Ya, jadi core values ini pun sangat penting, bukan hanya sekedar tadi singkatan, tagline, ataupun beberapa kata-kata yang begitu indah untuk kita tuliskan. Namun ini harusnya menjadi sebuah dasar yang kuat, ya, di mana kita tahu bahwa core values ini akan mempengaruhi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena core values ini akan diyakini sebagai keyakinan, nilai yang dianut, dipercaya, belief sistem perusahaan, dan itu akan mengubah dan menjadi dasar gaya kepemimpinan, gaya manajemen, dan sebagainya. Nah, itu adalah core values, ya. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya kalau kita sudah memiliki namanya VMP, Vision, Mission, Values, ini akan menciptakan lingkungan, environment, sebuah company, yaitu di mana company itu memiliki sebuah yang kita katakan kok berbeda ya rasanya kalau kita masuk ke company A dan terus kita ada di company B. Kita akan rasakan bagaimana mereka punya semangat, mereka bekerja, dan akhirnya kita melihat bahwa oh, ternyata environment itu mempengaruhi apakah environment-nya stressful, friendly, environment-nya relax, environment-nya target oriented ataupun relation oriented. Itu kita bisa lihat. Dan kita melihat bahwa sekarang ini anak-anak khususnya di Gen Z yang tentunya nanti Gen Alpha yang akan bergabung di dalam perusahaan itu akan melihat bagaimana environment-nya company. Ya, dan akhirnya kita harus berpikir bahwa tim itu sesuatu yang sangat penting. Ya, karena saya ingin sampaikan apapun perusahaan Anda, apapun institusi Anda, bahwa yang menentukan sebuah perusahaan atau sebuah institusi tetap bertahan di dalam sebuah persaingan dengan kompetitor ataupun di dalam sebuah kondisi untuk menghadapi sebuah krisis, seharusnya kita saat ini memiliki sebuah paradigma berpikir bahwa yang bersaing itu bukan produk kita. Ya, seringkali kita ingin mencari membuat produk-produk untuk bersaing. Yang bersaing bukan brand kita. Ya, tentunya lebih baik daripada bersaing dengan produk, yaitu bersaing brand. Setuju. Karena itu brand menjadi sesuatu reason to buy customer. RTB ini penting sekarang bahwa bagaimana kita bukan hanya pandai memarketingkan, tetapi kita harus pandai juga memahami bagaimana customer membeli. Ya, pelajaran membeli dan menjual ini menjadi sesuatu yang penting. Nah,
tim di sini hal yang sangat penting kenapa kita perlu tekankan adalah sebagai dasar dari vision core values environment ini akan mengundang tim dan mendapatkan tim potential talent ataupun orang-orang yang mau bergabung di dalam perusahaan dan mereka memiliki sebuah gaya budaya cara kerja, sistem kerja, manajemen dan hasil kerja itu karena ada tim. Ya, jadi saya ingin tekankan di sini bahwa persaingan antar company itu adalah tergantung dari kemampuan kita membangun tim. Ya, kalau kita tahu Sir Richard Branson, dia berbicara bagaimana sebuah perusahaan bisa bertumbuh, berkembang, dan tetap bertahan, dan bahkan bisa memenangkan persaingan dan melakukan inovasi. Dia hanya berkata 3 hal, yaitu people, people, people. Artinya betapa pentingnya people, betapa pentingnya tim di sini, yang dimana gabungan dari beberapa people yang punya potensial talent itu menjadi tim. Dan tim ini sebenarnya yang bersaing, antar company yang bersaing adalah tim, karena hasil kerja atau ideas ataupun strategik itu hasil dari sebuah tim yang memikirkannya. Jadi artinya kita perlu berinvestasi di dalam tim. Kenapa? Karena di dalam kondisi ekonomi seperti ini pun, kemarin ya kita melihat bahwa pandemik begitu banyak orang memphk-kan karyawan, dan saat ini geopolitik terjadi juga, ekonomi krisis memberhentikan karyawan. Jadi saat ini ada 2 hal yang terjadi di mana ada sekian orang yang kehilangan pekerjaan, tapi begitu banyak perusahaan sekarang sedang kesulitan mencari orang yang memiliki potensial talent dan yang diharapkan. Seringkali pemilik ataupun pemimpin di dalam perusahaan berpikir, why? Mengapa tim saya tidak melakukan seperti yang saya harapkan? Ya, mengapa tim saya itu tidak melakukan seperti yang seharusnya mereka lakukan? Nah, sebenarnya apa yang muncul di dalam keseharian kita melihat tim sebenarnya itu adalah output. Ya, output dari apa? Output dari sebuah budaya. Ya, jadi hari ini saya ingin menekankan bahwa di dalam kondisi krisis ekonomi yang tentunya kita tidak tahu sampai kapan, dan kita tahu kondisi ekonomi seperti waktu turbulens saya jelaskan, kondisi ke depan dan selalu pasti ada adalah vulnerable, uncertainty, ya kompleks dan ambigu, itu akan terus terjadi. Nah, kita harus memikirkan malam hari ini adalah hubungan antara brand dan culture. Ya, karena brand itu adalah eksternal, sesuatu yang orang lihat, dan culture adalah behind dari brand itu sendiri. Brand akan mempengaruhi culture, culture akan mempengaruhi brand. Ya, artinya kita di dalam untuk bisa bertahan, kita harus mempertahankan orang-orang yang punya potensial talent. Karena di dalam kesulitan sebuah krisis, kita membutuhkan orang-orang yang tentunya memiliki semangat, memiliki sebuah profesionalisme, memiliki sebuah teamwork yang solid, yang memiliki sebuah values yang sama, mau berjuang di tengah kesulitan dan tetap mau bersatu. Ya, di mana ini sesuatu yang sangat dipentingkan. Ya, jadi beberapa perusahaan yang masih tetap bertahan dan saat ini masih bisa mempertahankan sales dan ke depan, tentunya perusahaan-perusahaan yang saya yakini memiliki branding yang kuat, di mana itu menjadi reason to buy-nya customer untuk tetap bertahan. Karena dia bisa memiliki namanya loyal customer. Ya, dan loyal customer itu menjadi base di mana kondisi daya beli turun, kebutuhan tingkat tersier dan sebagainya turun, dia akan memilih brand mana yang bisa mereka tetap pilih. Nah, ini kekuatan brand di dalam pemasaran. Tetapi untuk mengenerate brand yang memiliki kekuatan seperti itu dibutuhkan teamwork yang kuat. Dan teamwork yang harus dibangun harus memiliki culture yang tepat. Nah, seringkali hal culture, yang branding seperti ini kita pikirkan sebagai sesuatu yang utama. Kenapa? Karena kita hanya melihat sales number. Ya, kita pikirkan kalau sales number-nya terus increase dan kita yakini itu perusahaan berarti growing dan itu dalam keadaan baik. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sales number adalah output. Ya, sales number bukan reason sebuah company untuk bisa tetap bertahan. Banyak perusahaan yang sales number-nya masih baik, tetapi dalam 1-2 tahun atau berapa bulan akhirnya dia collapse juga. Ya, kenapa? Karena ada disruptive brand ataupun kondisi di mana mereka tidak siap untuk tetap bertahan yang hanya mempertahankan sales. Ya, sebuah perusahaan bisa bertahan bukan menciptakan sales. Sebenarnya perusahaan bisa bertahan dan bisa tumbuh berkembang karena dia bisa meningkatkan dan mempertahankan customer-nya. Ketika sebuah perusahaan bisa mempertahankan customer dan kemudian bisa menciptakan pelanggan-pelanggan yang baru, yang loyal, dan kemudian mengembangkan market yang baru,
Ya, ini akan membuat sebuah perusahaan bisa tetap memiliki sales, karena sales adalah akibat dari kita memiliki customer. Jadi fokus kita bukan sales, fokus kita harusnya customer. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan fokus kepada customer kalau bukan karena ada brand, karena ada tim yang bekerja. Ya, jadi di dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, persaingan yang begitu tajam, situasi ekonomi yang tidak suportif terhadap sebuah bisnis, tentunya saya ingin menekankan betapa pentingnya saat ini peranan brand dan culture. Dan di balik itu semua persaingan dan tentunya menjadi source of kita bisa survive, bahkan kita bisa thrive, itu adalah tim yang memiliki budaya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan hari ini tuh bagaimana brand dan culture ini sesuatu yang sangat penting. Ya, not urgent buat beberapa perusahaan, tentunya mereka hanya sudah membuat visual identity dan sebagainya, that's it gitu kan, dan culture. Dan seringkali tidak ada hubungan antara brand dan culture. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih itu branding gitu kan, apa itu culture. Ya, nah kita bisa melihat bahwa hari ini dengan penjelasan seperti ini saya ingin bersama-sama kita nanti diskusikan apakah betul bahwa brand dan culture itu menjadi sesuatu yang penting di dalam sebuah perusahaan untuk tetap bisa growing, untuk tetap bisa bertahan di dalam kondisi ya ekonomi yang ke depan. Bagaimana saat ini perusahaan itu harus yang memiliki yang namanya memperkenalkan brand values. Ya, kita harus berpikir bahwa ada sisi customer, ada sisi kompetitor, ada sisi change, dan ada sisi karyawan atau tim kita. Nah, yang harus kita pikirkan, seringkali para marketer ataupun pemilik perusahaan berpikir bagaimana kita melakukan branding. Dan ketika kita berbicara branding, yang kita pikirkan adalah bagaimana memasarkan kepada customer. Ya, itu tidak salah. Tentunya itu menjadi bagian yang paling utama penting. Di mana organisasi atau perusahaan melakukan yang namanya external branding. Ya, di mana dia akan melakukan tadi external branding terhadap customer, baik yang sudah ada maupun calon konsumen. Ya, namun bagaimana sebuah perusahaan ini juga harus melakukan yang namanya internal branding dan juga employer branding. Ya, di mana kita harus tahu bahwa akhirnya kalau kita melihat bahwa adanya staf atau pegawai kita atau karyawan kita atau tim kita atau kru, itu adalah yang melakukan branding terhadap customer. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang tepat terhadap tim kita, terhadap pemilik perusahaan ataupun pimpinan perusahaan tidak memiliki yang namanya menjiwai yang namanya brand values, tentunya akan memberikan messaging atau service level ataupun output yang tidak sama dengan apa yang dijanjikan di dalam brand values. Karena brand values ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bahwa itu menjadi nilai atau menjadi promise gitu kan, menjadi sesuatu yang reason customer membeli. Jadi untuk menciptakan itu tidak cukup external branding. Malam ini saya ingin sampaikan butuhnya internal branding. Ya, di mana perusahaan harus berpikir bagaimana ya tim dari mulai pimpinan, pemilik, pimpinan, dan tim memiliki satu spirit yang sama ya untuk bisa memiliki culture ya yang sama yang sesuai dengan brand values-nya. Jadi brand values itu harus diterjemahkan ke dalam culture dari perusahaan. Ya, culture itu diciptakan dari mana? Tadi kita udah jelas, vision, mission, core values gitu kan. Itu yang akan membangun sebuah culture. Jadi ini yang topik yang kita hari ini kita diskusikan. Bahwa perusahaan tentunya harus berpikir, pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan untuk melakukan yang namanya internal branding. Ya, topik external branding tidak dibahas malam ini, tetapi internal branding. Bagaimana perusahaan itu bisa melakukan internal marketing, internal branding, supaya brand values yang kita promise kepada customer itu bisa dideliver oleh tim kita, ya, oleh seluruh kru kita, ya, di mana itu menjadi sebuah upaya kita untuk tetap memiliki yang namanya competitive advantage, keunggulan bersaing dengan kompetitor, dan kita memiliki sebuah service level yang bagus untuk ke customer satisfaction. Nah, ini yang menjadi sesuatu kita harus pikirkan bersama-sama bahwa di dalam menghadapi change, ya, di mana change itu terus berubah dan tidak akan pernah tidak berubah, kita tetap bisa adjust, kita tetap bisa agile, kita tetap bisa beradaptasi, dan kita tetap bisa bertahan. Ya, perusahaan-perusahaan sekarang harus berpikir hal ini. Itu di mana internal branding itu menjadi sesuatu yang
penting ya. Kita seringkali tidak ada budget untuk melakukan internal branding karena kita begitu spend so much money untuk external branding. Ya, hari ini saya ingin menjelaskan bahwa brand itu semua memiliki yang namanya identity. Ya, kalau kita berbicara tentang brand, saya tidak bisa jelaskan satu persatu tentang hal ini karena ini salah satu slide ini adalah bagaimana kita membangun yang namanya brand values. Gitu ya. Namun di dalam ada 9 poin gitu yang kita tahu di dalam membuat sebuah namanya brand identity sebuah company, baik itu brand untuk sebuah produk maupun brand untuk sebuah company atau corporate brand. Ya, nah corporate branding dan ataupun product branding ini seharusnya kita pikirkan ke-9 hal ini. Ya, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang dasar kalau kita nanti ada satu brand yang saya ingin sampaikan di akhir slide ini adalah brand itu memiliki betapa kekuatan brand identity, ada bonding, kekuatan kesatuan dengan culture, dan membuktikan company itu sebagai company yang tetap survive di dalam kondisi ekonomi yang sedang up and down, turbulen seperti apapun, dia masih tetap bertahan. Ya, jadi kita bisa belajar hal ini kepada brand tersebut. Ya, jadi sebuah brand identity harus dibangun dari sebuah vision and mission, itu menjadi inspirasi, petunjuk arah perusahaan kita, seperti apa sih yang kita ingin lakukan dan mau menjadi apa. Kemudian kita harus ada culture, vision mission itu tadi akan menjadi sikap, cara kerja, perilaku brand dan perusahaan ini. Dan itu harusnya menjadi sebuah kompetensi, keunggulan kompetensi, competitive advantage untuk kita bisa melakukan diferensiasi ataupun melakukan kompetisi, memenangkan kompetisi itu dengan para pesaing. Nah, secara eksternal ya, internal kita and external in between itu adalah expression. Jadi kita bisa melihat bahwa brand identity itu akan menjadi sesuatu yang mudah dikenali baik kita berekspresi ataupun kita berkomunikasi ke eksternal maupun ke internal. Ya, itu akan menjadi ciri khas dari sebuah perusahaan itu. Ya, dan kemudian core ini adalah yang dijadikan sebagai core value tadi. Ya, core value yang mencerminkan siapa yang di perusahaan ini, brand ini apa, ya seperti apa kekuatan utamanya, kekuatan intinya, value intinya, nilai intinya. Nah, itu adalah dari yang kita harus rumuskan, definisikan, sampai kita bisa tahu adanya namanya personality brand. Ya, tentunya ini sangat teknikal kalau kita bicara tentang branding, kita akan berbicara tentang archetype dan sebagainya, kombinasi karakter, sifat, kualitas manusia, kualitas brand, dan ini akhirnya menjadi sebuah ciri khas. Sepertinya manusia memiliki personality, demikian juga produk brand ataupun corporate brand ataupun perusahaan memiliki personality. Dan apa yang kita berikan kepada output kita adalah value proposition. Value proposition ini apa yang kita tawarkan, bagaimana kita ingin tampil di mata konsumen serta para stakeholders. Ya, ini value proposition, dan ini pun ada cara untuk menyusun bagaimana membangun sebuah value proposition sebuah brand. Ya, relationship harus menjadi seperti apa? Hubungan konsumen dengan kita, bagaimana para stakeholder. Artinya di sini harus menjadi sesuatu yang menjiwai brand values tersebut. Dan akhirnya positioning. Ya, di mana posisi kita, brand kita di benak ataupun di hati konsumen. Karena bicara persaingan, kita berbicara tentang hard share dan mind share dan menjadi top of mind dari sebuah brand. Dan ini menjadi sebuah identitas dari sebuah brand. Ya, kita melihat bahwa inilah kalau kita melihat sebuah brand, dia harus mencerminkan ke-9 poin ini. Nah, brand values dan budaya perusahaan untuk mewujudkan company culture yang sukses, ini artinya berfungsi ya untuk setiap orang di tim kita. Itu bukan hanya sekedar tahu identitas brand, tetapi harus menjiwai. Nah, bagaimana menjiwai brand yang kita ada, yaitu brand, ada 3S di sini. Ketika ada brand values dan culture perusahaan ini collide, ya, align gitu. Nah, di sini adalah spirit. Apapun budaya perusahaan kita, ya, selama brand dan seluruh staf didorong dan disatukan oleh tujuan yang sama, maka akan terwujud kekuatan dan semangat segenap anggota perusahaan. Ya, jadi saya bilang, kondisi di luar, kondisi di dalam, itu bisa bertahan kita sebuah perusahaan karena kita memiliki yang namanya spirit, semangat gitu kan. Dan semangat dari itu bisa digabungkan, disatukan kita di dalam seluruh tim karena ada satu spirit yang muncul karena adanya company culture yang dijiwai oleh brand values. Ya, ketika kita ada hal ini menjadi sebuah kekuatan yang solid di dalam. Ya, dan kita bisa melihat bahwa
perusahaan yang sudah bisa menggabungkan ini akan memiliki yang namanya sense of ownership atau sense of belonging, di mana timnya itu merasa bangga, ya merasa dilibatkan dan merasa ikut memiliki perusahaan tersebut, brand tersebut, dan secara sadar ataupun tidak sadar mereka akan mengadvokasi ya brand tersebut baik ke keluarga, ke relasi. Oleh sebab itu kita bisa melihat everybody will love the brand, everybody merasa memilikinya, dan everybody berjuang untuk brand tersebut. That's why kita melihat ini sesuatu yang paling penting di dalam menghadapi krisis, di dalam menghadapi sebuah kompetisi, di dalam menghadapi sebuah keadaan yang sangat rentan seperti ini. Ya, dan untuk bisa bertahan tentunya sense of entrepreneurship. Ya, perusahaan ini dapat memenangkan kompetisi dan tercegah dari kegagalan, yaitu beroperasi dengan integritas ketika seluruh staf menyadari mereka memiliki andil dalam perusahaan dan ingin memajukannya. Ya, ini menjadi hal yang ingin kita capai ketika brand values dan budaya perusahaan itu saling line dan kita gabungkan itu, di mana brand values itu menjadi dasar untuk membangun build culture perusahaan, dan culture perusahaan itu akan melahirkan tim yang menjiwai brandnya, dan itu akan menjadi sesuatu keunggulan bersaing mereka dan menjadi dasar untuk melakukan upaya untuk memuaskan konsumen dan menghadapi change tadi di luar. Ya, selalu saya berpikir ada kompetitor, ada customer, ada kompetitor, dan ada change. Nah, ini menjadi sesuatu yang ingin kita capai. Ya, bagaimana ketika brand values dan budaya perusahaan itu menjadi satu dan kita bisa membangunnya menjadi sebuah kekuatan. Ya, dan tentunya ini menjadi sebuah proses ya. Apa sih internal branding akhirnya? Kalau kita melihat bahwa itu begitu sangat bermanfaatnya sebuah brand gitu kan, dan kita tentunya ingin tahu ya apa sih internal branding dan marketing itu yang tadi kita bilang bahwa ternyata banyak perusahaan begitu care terhadap external branding dan spend ya begitu besar advertising spend, promotion dan sebagainya untuk membangun namanya external branding, membangun brand di mata konsumen dan menghadapi kompetitor. Itu sangat penting di dalam kondisi ini juga. Tapi internal branding itu apa? Internal marketing itu apa? Ya, jadi internal branding dan internal marketing tentunya ini tadi kita melihat bahwa ditujukan ke dalam perusahaan, ditujukan kepada pemilik, pemimpin, dan juga tim work yang ada di dalam perusahaan supaya memiliki yang namanya tadi culture yang dipengaruhi oleh brand values. Ya, jadi internal branding dan marketing ini adalah kita tahu ini adalah upaya ya yang untuk bisa mengambil hati staf untuk menyukai brand. Artinya sebuah brand itu akan mempengaruhi seorang untuk mau bergabung atau tidak dengan perusahaan itu. Ya, kalau sekarang anak-anak muda dia begitu merindukan bagaimana bisa gabung dengan Google, bagaimana bisa gabung dengan Amazon, ya, bagaimana mereka bisa join in kepada sebuah perusahaan yang menurut mereka keren, ya, menurut mereka brandnya itu so cool gitu kan, merepresentasikan personality mereka. Oleh sebab itu persaingan mendapatkan talent ini, orang-orang seperti ini akan menentukan sebuah perusahaan bisa survive or not di depan. Ya, karena sekarang bukan perusahaan memilih karyawan atau memilih orang-orang, tapi potensial staff dia akan memilih perusahaan untuk bisa bergabung. Ya, that's why kita perlu mengambil hati staff untuk menyukai brand kita. Itulah internal branding secara tradisional. Ya, internal branding dan marketing ini adalah sesuatu yang mempromosikan misi, nilai, tujuan, budaya, dan atribut perusahaan lainnya kepada staf. Ya, tadi kita udah tahu itu sebagai iceberg, dan di bawahnya itu ada hal-hal yang begitu esensi di dalam sebuah perusahaan yang seharusnya kita membuat tim kita aware dan bahkan bisa bukan hanya menyadari tapi memiliki dan menjiwai dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, internal branding dan marketing ini dikelola oleh siapa? Ini oleh tim SDM kerjasama dengan marketing communication. Jadi tim HRD saat ini pun harus memiliki sebuah kemampuan marketing, ya bukan hanya kemampuan untuk human resources development, tetapi bagaimana mereka bisa memasarkan value, vision, mission, value, brand values itu ke dalam tim yang ada di perusahaan. Nah, internal branding dan marketing ini is not a one-way street. Ya, kenapa? Karena ini lebih yang disebutkan adalah komunikasi internal, artinya harus bisa memastikan bukan hanya one way kita deliver, tetapi pastikan karyawan kita mendapatkan informasi dan terlibat langsung di dalam perusahaan. Ya, ini sangat penting. Kenapa?
Karena ketika mereka merasa dilibatkan dan mereka melakukannya dengan sukarela, sukacita, tentunya ini akan benar-benar menjadi sebuah powerful spirit, powerful tadi sense of ownership, powerful sense of entrepreneurship untuk bisa mereka mewujudkan visi misi dan tentunya target strategi perusahaan. Nah, internal branding dan marketing ini dikatakan berhasil ya saat karyawan itu peduli, antusias apa yang terjadi pada perusahaan. Nah, ini menjadi gambaran untuk saya ingin sampaikan tentang apa itu internal branding. Ya, tentunya kita begitu banyak belajar tentang marketing is the talk about 5P gitu kan. Ya, marketing ada 1.0 sampai 5.0. Ya, tetapi hari ini kita ingin memahami apa sih itu internal branding dan ternyata ini hal yang esensi untuk kita lakukan. Nah, saya ingin melanjutkan. Mengapa? Tentunya why. Ya, saya ingin melalui start with why. Mengapa? Kok perlu sih internal branding dan marketing? Ya, riset menyatakan, nah ini riset, bahwa ternyata 78% karyawan itu akan terlibat dan akan merekomendasikan produk dan jasa perusahaan kepada kenalan mereka, menjadi advocate bagi perusahaan itu 78%. Ketika kita successfully membangun internal branding dan marketing di internal kita. Ya, ini hal yang sangat penting tadi. Everybody to be entrepreneur, everybody memiliki sense of ownership. Bukan owner saja yang memiliki ownership, tetapi everyone. Semua menjadi entrepreneur, intrapreneur, dan akhirnya bisa memperjuangkan perusahaannya dan memasarkan brandnya. Nah, yang retensi ini menjadi satu yang penting. Ternyata 87% orang bisa bertahan karena dia bertahan karena ada engagement, ada bonding dengan brand values, ada culture yang ada di dalam perusahaan itu. Dari hasil riset ini menyatakan bahwa banyak karyawan keluar karena mereka tidak merasa lagi sevisi semisi dengan perusahaan dan mereka ditawarkan begitu mudah hanya dengan certain amount dan mereka switch gitu. Tidak ada lagi yang namanya loyal terhadap brand dan company. Nah, tentunya dengan internal branding ini secara riset menyatakan akan mengurangi penggantian staff. Ini 87%. Dan 70% ternyata customer service ini akan increase ya karena menjadi lebih baik karena karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai customer, market, dan brand. Ya, seringkali kita sebagai retailer ataupun di dalam hospitality business ataupun di dalam jasa ataupun produk, customer service ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini sebagai touch point utama di mana customer akan merasakan sebuah layanan. Ya, dan itu akan mempengaruhi sekali emosional dari customer dan akhirnya memberikan impresif dan impresif itu akan menentukan bagaimana si customer menentukan brand itu seperti apa. Ya, karena brand bukan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada customer. Brand itu adalah perceived value, nilai, perspektif dari customer terhadap merek kita, itulah brand. Ya, oleh sebab itu penting di dalam memasarkan ini kita tahu bahwa manfaatnya ternyata internal branding itu, internal marketing itu begitu powerful, 70% successfully dari customer service karena mereka memahami itu. Dan kita melihat 19,2% pendapatan operasional meningkat selama periode 12 bulan. Ya, survei menyatakan seperti ini bahwa dengan external branding, of course we would like to sell gitu kan, increase our sales volume. Tetapi di dalam internal branding ini kita juga akan bisa meningkatkan ternyata pendapatan oleh karena customer kita puas dengan layanan dari tim kita dan tim kita mengadvokasi dan retention, artinya tidak banyaknya perubahan tim keluar masuk turnover yang tinggi membuat pendapatan kita bisa naik. Ya, seringkali kita sudah mencapai level service tertentu dan orang key person kita keluar, akibatnya customer service turun dan pendapatan turun. That's why kita harus berpikir saat ini itu adalah bagaimana bukan hanya mencari orang yang baik untuk masuk ke dalam perusahaan kita, tapi bagaimana kita mengupayakan supaya talent potensial yang ada di dalam perusahaan kita itu bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi teamwork yang memiliki culture, yang menjiwai brandnya, dan akhirnya bisa melakukan sebagai tim yang solid untuk menciptakan masa depan perusahaan yang lebih baik. Sekali lagi, masa depan perusahaan itu ditentukan ya bukan karena memenangkan persaingan, bukan karena sales volume-nya tinggi, tetapi karena memiliki potential people yang mampu gitu menjiwai brandnya, memiliki culture yang baik dan dia bisa melakukan fungsi tugasnya secara profesional.
Ya, jadi betapa pentingnya kita memikirkan hal ini sebenarnya. Kita juga melihat sebenarnya apa sih manfaat dari internal branding and marketing. Ya, internal branding tadi kita tahu bahwa akan meningkatkan brand awareness staff, ya, mereka paham dengan brand, meningkatkan komitmen, keloyalan staff pada perusahaan, memastikan staff itu memiliki pengetahuan yang mereka butuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan demi kelancaran operation. Menjaga staff tetap up to date, ya, dan memberdayakan keterlibatan staf di dalam organisasi. Dan adanya hubungan tadi emosional, ini lebih penting. Seringkali kalau hanya rational bondage, itu tidak tahan lama. Untuk long term membutuhkan emotional bonding. Nah, meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Ya, ternyata customer satisfaction itu sangat ditentukan oleh employee satisfaction. Ya, karena kita tahu ada 3 triangle, bahwa bagaimana customer itu bisa dipuaskan. Perusahaan harus memuaskan dulu karyawannya, karena yang mendevelop yang melayani konsumen adalah karyawannya. Ketika karyawan dipuaskan, dia bisa memuaskan konsumennya, dan konsumen akan memuaskan shareholder, yaitu lewat apa? Lewat pembelian dan profit as a reward. Gitu. Itulah menjadi triangle kepuasan, customer satisfaction, employee satisfaction, dan shareholder satisfaction. Nah, ini terjadi karena apa? Successfulnya internal branding and marketing. Ya, bagaimana internal branding and marketing tentunya harus pilih momen yang tepat untuk campaign di dalam. Ya, kita pikirkan ada yang namanya brand activation kalau ada external branding. Tentunya di dalam pun membutuhkan yang namanya brand activation. Dan bagaimana internal dan external branding and marketing itu harus align, harus menjadi satu, itu menjadi sesuatu prinsip yang penting 3 hal ini untuk melakukan internal branding and marketing. Ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk internal branding and marketing? Tentunya 1, tim. Ya, tim yang lintas divisi, departemen harus memiliki kemampuan yang berbeda sehingga mereka bisa menjiwai secara keseluruhan bisnis proses dan mereka bisa melakukan internal branding. Ya, dan kita harus tentunya tidak bisa action dilakukan, activation brand internal dilakukan tanpa memiliki sebuah plan yang baik. Ya, artinya kita harus pikirkan brand activation apa yang mau dilakukan, mulai dari audiensnya siapa, message yang akan disampaikan apa, sumber daya resources yang mau dipakai apa, dan kapan akan dilakukan. Ini menjadi penting. Ya, dan kita tentunya harus ada key measurement yang tepat, yaitu KPI, ya, untuk mengukur ya sejauh mana ada produktivitas, retention, interaksi, communication karyawan yang bisa dibangun, yang akan kita jadikan itu sebagai target untuk kita capai. Setelah itu baru create, ya, bangun, lakukan brand activation, lakukan internal branding and marketing. Lewat apa? Channel-channel, saluran, touch point yang tentunya bisa membuat ya kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa melibatkan tim kita, dan tim kita akan merasakan hal itu begitu penting untuk dilakukan, dan kesuksesannya bisa kita ukur dari KPI yang kita tentukan. Ya, bagaimana internal branding dan marketing? Tentunya ini sangat teknis, saya tidak akan jelaskan slide ini, namun ini yang menjadi penting buat kita adalah perjalanan model perusahaan kita. Ya, perusahaan karyawan itu ada yang namanya levelnya baru, ini masih menggunakan konsep AIDA plus, ya, gitu. Kita tahu attractive, in awareness, interest, desires, action adalah gimana konsumen bisa tertarik dengan membeli produk dan brand kita. Ada teori mengatakan ada AIDA ini, awareness, interest, desires, dan action to buy. Ini adalah ketika berbicara sampai ke advocacy, itu sisi customer kalau external branding. Tapi di dalam internal branding pun ternyata ada, ya, awareness ini dimulai dari ketika karyawan mengetahui dan memahami benar apa yang perusahaan akan lakukan dan tuju. Ini awareness. Ketika karyawan sudah level di awareness ini, dia akan muncul level berikutnya adalah sampai kepada ketertarikan, interest, di mana visi misi buat mereka itu is very reasonable, dan ada hal yang buat kita tuh visi misi is not about yang harus dihafalkan, tapi menarik buat employee tersebut, buat tim tersebut, dan akhirnya muncul desire, keinginan untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan untuk berkontribusi ke dalam perusahaan. Kalau employee kita udah sampai kepada level desires, ini tentunya akan melahirkan action. Action ini adalah sesuatu yang akan membangun semangat, ya, sense of ownership, sense of entrepreneurship
spirit yang bergabung tadi 3S, akhirnya mereka melakukan action. Ya, seringkali kita ingin mengubah tindakan-tindakan orang, tetapi kenapa karyawan kita tidak berubah? Karena apa yang mereka pikirkan, mindsetnya belum dirubah. Ya, apa yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan, dan itu yang kita lakukan. Ya, tentunya ini sudah disampaikan waktu di Seven Habits. Nah, advocacy ini adalah saat di mana employees kita percaya kepada apa yang mereka lakukan, itu adalah sesuatu yang baik dan ingin merekomendasikan brand ini pada orang luar. Ya, coba teman-teman pelajari, kalau kita punya tim dan kita sudah bisa membangun brand values dan culture itu menjadi sesuatu yang built-in ke dalam, dan akhirnya kita memiliki di organisasi kita level-level yang memiliki sampai kepada advocacy. Dapat dibayangkan betapa produktifnya, betapa hebatnya perusahaan ini. Ya, jadi hal ini tentunya butuh perubahan mindset dan perilaku. Pimpinan harus memberi teladan dengan integritas, ya, sehingga mereka melihat bahwa we walk what we talk. Ya, visi misi itu harus mulai dari teladan pemimpinan, kemudian membangun hubungan antara perusahaan dan staf, dan kemudian bangunlah sistem, struktur, proses yang selaras untuk mewujudkan itu. Dan jangan lupa, kita ingin membuat performa perusahaan kita naik, tapi tanpa membangun kompetensi dan tim kita, tentunya tidak ada sebuah kenaikan, sebuah performa. Ya, seringkali kita hanya memikirkan permasalahan ketidakmampuan karyawan kita, tapi kita tidak memberikan training atau development ataupun tadi internal branding and marketing, bangun culture untuk membangun sebuah kompetensi. Karena sesuatu strategi dapat dilakukan atau tidak tadi tergantung people-nya. Ya, kita tidak bisa membangun bisnis, membangun market, customer tanpa membangun people di dalam. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan ini, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat potensial, ya, di mana tadi level dari karyawan kita udah sampai di advocacy. Ya, saya cukup sampai di sini dulu karena sebenarnya slide-slide berikutnya saya hanya ingin menceritakan bagaimana brand identity prism ini, ya, ini menjadi sebuah framework, sebuah brand yang artinya menjadi hal yang internalization, externalization, picture of receiver dan sender. Ini ada 6 hal yang mempengaruhi sebuah brand identity, dan kalau ini bisa dirumuskan dengan baik dan nanti akan berhubungan dengan bagaimana culture perusahaan dan bagaimana resultnya, ini adalah sebuah contoh, ya, gitu. Jadi waktu saya bergabung di dalam satu perusahaan sebelum ini, saya mencoba membangun sebuah brand ini dan menjadikan brand tersebut menjadi sesuatu yang penting buat tim saya, dan tim saya bisa berjuang dengan demikian memiliki sebuah kesamaan visi, kesamaan misi, dan brand itu bukan menjadi sebuah hal yang harus dijual ke dalam, tetapi brand menjadi sesuatu yang dijual, bukan dijual keluar, tapi dijual ke dalam, dan tim kita begitu rasa memiliki dan mau berjuang. Karena tanpa perjuangan itu, tanpa upaya itu, tidak bisa membangun sukses sebuah brand, ataupun bisa bertahan bisnisnya, bahkan berkembang, ataupun bertahan di dalam situasi krisis. Jadi Apple sampai hari ini sebagai the trillion dollar company yang tentunya mencatat sebagai the most valuable company in history, dan mereka berhasil membangun yang namanya brand values menjadi corporate culture, bahkan mempengaruhi leadership style-nya. Ya, artinya ini menjadi sebuah inspirasi buat kita, dan saya merasakan bagaimana saat membangun sebuah brand dan culture, dan bagaimana itu menggabungkannya akan melahirkan orang-orang yang mampu, ya, artinya memberikan tadi memiliki semangat, spirit, sense of ownership, dan sense of entrepreneurship, bahkan menjadi advocate bagi brand kita atau company kita. Ya, baik, saya rasa Bu Susan, ini mungkin pas 1 jam saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi ini sesuatu yang saya ingin sampaikan secara komprehensif, holistik, poin-poin yang penting tentang brand values dan build culture. Baik, terima kasih.